Di tengah belantara yang sunyi, di mana cahaya mentari hanya menembus tipis di sela pepohonan raksasa, seorang anak kecil duduk bersandar dengan tatapan penuh rahasia. Tubuhnya mungil dan kotor, namun sorot matanya menyimpan keberanian yang tak biasa. Di hadapannya berdiri seekor makhluk yang bagi banyak orang adalah simbol bahaya, namun bagi dirinya, justru teman sejati. Tak ada ketakutan, hanya keheningan yang dalam. Di tempat yang tak pernah dikunjungi manusia lain, ikatan luar biasa mulai terjalin. Tapi, bagaimana bisa persahabatan terlahir dari sesuatu yang seharusnya menakutkan? Di sebuah tempat terpencil di pedalaman Sulawesi, jauh dari jalanan beraspal dan suara kendaraan, terdapat sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan lebat. Di tepi desa itu, berdiri sebuah gubuk kayu tua yang hampir roboh, atapnya bocor, dan dindingnya mulai lapuk dimakan waktu. Di dalam gubuk itu tinggal seorang anak laki-laki bernama Arif. Usianya baru 10 tahun, tapi hidupnya sudah penuh luka dan kehilangan. Arif adalah yatim piatu. Setahun lalu, kedua orang tuanya meninggal dunia karena wabah penyakit yang menyapu desa. Ia masih ingat malam itu. Ibunya menggigil kedinginan, sementara ayahnya terbatuk-batuk tanpa henti. Tidak ada dokter, tidak ada obat, hanya doa yang terisak-isak di tengah gelap malam. Dan esoknya, Arif harus menggali tanah dengan tangan kecilnya untuk mengubur kedua orang yang paling ia cintai. Sejak saat itu, hidup Arif berubah sepenuhnya. Tidak ada yang datang menolong. Beberapa warga desa merasa iba, tapi hanya sesekali memberinya makanan. Mereka pun takut terjangkit penyakit. Arif pun harus belajar bertahan hidup seorang diri. Ia mulai memancing di sungai kecil di dekat rumahnya, memetik buah-buahan liar di hutan, dan mengumpulkan rotan untuk dijual ke pasar desa setiap 2 atau 3 minggu sekali. Setiap hari Arif bangun saat matahari baru menyapa cakrawala. Ia berjalan kaki tanpa alas menuju hutan, membawa pisau kecil peninggalan ayahnya, dan karung lusuh yang ia tambal sendiri dengan benang-benang dari karung beras. Ia tak punya banyak pilihan. Jika tidak bekerja, ia tidak makan. Namun meski hidupnya berat, Arif jarang mengeluh. Ia belajar menikmati suara dedaunan, nyanyian burung, dan aroma tanah basah. Hutan menjadi teman terbaiknya. Ia merasa lebih diterima oleh pepohonan dan sungai dibanding manusia. Suatu sore, saat langit mulai gelap dan gerimis turun perlahan, Arif menyusuri jalan setapak pulang dari sungai. Di tangan kirinya, tergantung beberapa ekor ikan kecil hasil tangkapan. Saat ia melintasi semak tinggi, ia mendengar suara aneh. Sebuah desisan panjang dan berat, seperti suara ular, tapi lebih dalam dan menggetarkan tanah. Arif berhenti. Ia menahan napas. Seluruh bulu kuduknya berdiri. Dengan perlahan, ia melangkah mendekat. Suara itu berasal dari balik semak lebat yang tumbuh liar di dekat pohon beringin tua. Rasa takut mulai menguasainya, tapi rasa penasaran jauh lebih besar. Ia membuka semak itu perlahan, dan apa yang dilihatnya membuat kakinya lemas seketika. Seekor ular king cobra raksasa terbaring di sana. Tubuhnya bersisik emas yang berkilau diterpa cahaya senja. Panjangnya mungkin lebih dari 6 meter. Tubuhnya tebal seperti batang kelapa muda. Tapi yang paling mencolok adalah matanya. Mata itu berwarna jingga terang, memancarkan cahaya aneh yang tidak menakutkan, justru menenangkan. Namun yang membuat Arif tetap berdiri di sana, bukan kabarnya bahwa ular ini mematikan, melainkan luka menganga di perut ular itu. Darah segar menetes ke tanah, dan tubuh raksasa itu tampak lemas, nyaris tak bergerak. Arif terpaku. Ia tahu betul bahaya yang bisa ditimbulkan oleh ular kobra, apalagi yang sebesar ini. Tapi entah mengapa, ia tidak bisa melangkah mundur. Mata ular itu menatapnya lurus, tidak dengan kebuasan, melainkan dengan tatapan lemah, seperti seekor binatang yang sedang meminta tolong. Ada perasaan aneh di hati Arif. Ia merasa ular itu tidak akan menyakitinya. Hujan mulai turun lebih deras. Arif menatap ikan-ikan kecil di tangannya, lalu kembali melihat ular itu. "Kau pasti lapar, ya?" bisiknya, hampir tak terdengar oleh suara hujan dan gemuruh. Ia tahu ini gila. Ia tahu ini berbahaya. Tapi dengan perlahan, ia meletakkan beberapa ikan di dekat kepala ular itu, lalu mundur beberapa langkah. Ular itu mengangkat kepalanya sedikit, lalu dengan gerakan sangat lambat, ia menyentuh ikan-ikan itu dengan lidahnya yang bercabang. Tak lama, ia mulai memakannya. Arif menatap kejadian itu dengan takjub.
Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya. Ia memberi makan seekor kobra raksasa. Dan sejak saat itu, semuanya berubah. Sejak hari itu, Arif tidak bisa berhenti memikirkan ular raksasa yang ia temui. Malamnya, ia gelisah. Ia menatap atap gubuk yang bocor, membayangkan mata jingga itu, sisik emasnya yang bersinar di bawah hujan, dan luka besar di tubuhnya. Ia merasa ada yang memanggil-manggil dalam hatinya, bukan sekadar rasa kasihan, tapi seolah ia dipilih untuk menjaga sesuatu yang istimewa. Pagi harinya, tanpa ragu, Arif mengumpulkan beberapa ikan dari hasil pancingan sore kemarin. Ia juga membawa beberapa daun obat yang dulu sering digunakan ibunya untuk mengobati luka. Daun itu ia remas-remas dan bungkus dengan kain bersih. Lalu ia menyusuri jalan yang sama, menembus semak dan mendaki bukit kecil menuju tempat di mana ia meninggalkan ular itu. Saat tiba, ular itu masih di sana. Tapi kali ini, ia tidak mengeluarkan desisan. Ia hanya menoleh perlahan saat Arif datang, seolah sudah menunggu. Luka di perutnya masih terbuka, tapi sudah mulai mengering di pinggirnya. Arif menghela napas lega. Dengan penuh kehati-hatian, Arif mendekat dan duduk di samping ular itu. Jantungnya berdegup cepat, tangannya gemetar, tapi ia tetap memberanikan diri. Ia mengeluarkan kain berisi ramuan daun, lalu mulai menempelkannya perlahan ke luka ular. Ia berbicara pelan, seperti saat ibunya dulu merawatnya ketika demam. Tenangnya, ini sedikit perih, tapi akan membuatmu sembuh lebih cepat. Anehnya, ular itu tidak bergerak. Ia hanya memejamkan matanya, seperti mempercayai setiap sentuhan bocah kecil itu. Arif melanjutkan perawatannya, lalu menyodorkan ikan-ikan yang ia bawa. Ular itu memakan semuanya dengan tenang, dan ketika selesai, ia menggeliat pelan dan menyandarkan tubuhnya ke tanah, seolah merasa nyaman berada di dekat Arif. Hari-hari berikutnya, Arif datang setiap pagi. Ia membersihkan luka ular, memberi makan, dan kadang hanya duduk di sampingnya. Kadang mereka saling menatap tanpa kata. Meski tak bisa berbicara, Arif merasa seolah bisa memahami isi hati ular itu. Ia percaya bahwa ular ini bukan makhluk jahat, melainkan makhluk yang kesepian, sama sepertinya. Arif menamai ular itu Jingga, karena warna matanya yang terang bagaikan cahaya senja. Nama itu terasa hangat di mulutnya, seperti nama seorang teman. Setiap kali ia memanggil Jingga, ular itu akan menoleh, dan kadang mendekat perlahan. Suatu ketika, Jingga bahkan menjulurkan lidahnya dan menyentuh ujung jari Arif. Sentuhan itu membuat Arif tersenyum kecil. Ia tahu, persahabatan mereka mulai tumbuh. Jingga mulai mengikuti Arif, tapi hanya dari kejauhan. Saat Arif memancing, Jingga bersembunyi di balik semak. Saat Arif duduk di bawah pohon membaca buku tua peninggalan ibunya, Jingga melingkar di tanah, tidak jauh dari situ. Bahkan ketika Arif tidur siang di tepi sungai, Jingga akan berjaga diam-diam di dekatnya, seperti pelindung. Namun Arif tahu, tidak semua orang akan melihat Jingga seperti ia melihatnya. Warga desa, orang-orang yang bahkan tidak menyapanya dengan ramah, pasti akan ketakutan jika tahu ada ular kobra raksasa berkeliaran. Mereka akan panik, mengira itu adalah ancaman, bukan teman. Karena itulah, Arif memilih untuk merahasiakan semuanya. Setiap kali ia kembali ke desa untuk menjual rotan atau membeli garam, ia tak pernah menceritakan tentang Jingga, bahkan pada orang-orang yang paling ramah sekalipun. Ia tahu, Jingga bukan hanya sekadar ular, ia adalah sahabat, penjaga, dan mungkin satu-satunya makhluk di dunia yang benar-benar mempercayainya. Dalam diam, mereka membangun ikatan. Bukan karena bahasa, tapi karena rasa. Arif merasa hatinya yang kosong perlahan terisi. Ia tidak lagi merasa sendirian. Di balik hutan lebat yang sunyi, ada makhluk yang menunggunya setiap hari. Seekor ular raksasa yang mungkin menakutkan di mata dunia, tapi di mata Arif, Jingga adalah satu-satunya keluarga yang tersisa. Dan sejak itu, hutan tak lagi terasa sepi. Arif tahu betul bahwa persahabatan antara dirinya dan Jingga harus tetap menjadi rahasia. Ia mengerti bahwa di mata warga desa, melihat seekor ular kobra raksasa otomatis membuat mereka takut. Tak ada yang pernah memahami bahwa ada kebaikan dalam hati makhluk yang tampak menakutkan. Oleh karena itu, setiap langkah Arif dipenuhi kehati-hatian agar tidak ada yang tahu keberadaan sahabatnya itu. Ia rela menyingkirkan cerita itu walaupun hatinya terasa berat,
demi melindungi Jingga dari penilaian dan kegaduhan orang lain. Namun, rahasia itu tak bisa bertahan selamanya. Suatu pagi di tengah kabut tipis yang menyelimuti desa, seorang pria tua yang sudah mengenal Arif sejak kecil tanpa sengaja melihatnya. Pria itu sedang berjalan menuju pasar dengan tongkat usang di tangan. Kemudian tiba-tiba matanya tertuju pada pemandangan yang tak biasa di pinggir sungai. Di sana, di antara pepohonan yang rimbun, ia melihat Arif duduk bersama sesosok ular yang melingkar lembut di sampingnya. Ular itu, dengan sisik keemasan dan mata jingga yang bersinar, tampak begitu damai dalam kehangatan sinar pagi. Pria tua itu terperanjat dan, dalam ketakutan, bergegas kembali ke desa untuk menyebarkan kabar. Kabar itu menyebar bak api di padang kering. Tidak butuh waktu lama, seluruh warga desa ikut teriak-teriak dalam ketakutan. Di pasar, di jalan-jalan sempit, dan di sudut-sudut rumah, bisikan tentang ular raksasa yang mungkin datang membawa kutukan mulai terdengar. Mereka membayangkan makhluk itu sebagai simbol keburukan atau bahkan bayangan dosa yang harus segera dihentikan. Banyak dari mereka tak lagi melihat Arif dengan pandangan ramah. Tatapan mereka berubah tajam, penuh keresahan dan prasangka. Tekad mereka tertuju pada satu hal, mencari dan memburu Jingga agar ancaman itu bisa sirna. Ketika kabar itu sampai ke telinga Arif, hatinya hancur. Ia tak pernah berniat membuat siapapun ketakutan. Bagi Arif, Jingga adalah teman sejati yang telah menemaninya sejak ia merasa sangat kesepian setelah kehilangan orang tua. Namun, kenyataan bahwa orang-orang di desa melihat kehadiran Jingga sebagai kutukan membuat Arif merasa terjebak di antara dua dunia. Satu dunia yang penuh dengan kasih sayang dan persahabatan, dan dunia lain yang diwarnai oleh ketakutan, kesombongan, dan stereotip. Ia pun mencoba mencari cara untuk menjelaskan, tetapi kata-kata yang terucap dari bibir kecilnya tak cukup mampu menghapus ketakutan yang sudah mencengkeram hati mereka. Di malam yang kelam, Arif duduk termenung di halaman belakang gubuknya. Angin malam yang dingin seolah mengusik setiap kenangan tentang masa kecilnya yang kini sunyi. Ia teringat betapa senangnya hari-hari ketika bersama Jingga, betapa damainya ia merasa ketika melihat mata sahabatnya itu yang penuh pengertian. Namun sekarang, pikiran tentang ancaman yang akan segera datang membuatnya harus memutuskan sesuatu yang berat. Dengan mata berkaca-kaca, ia berbisik pelan, "Aku harus melindungi kamu, Jingga. Aku tak bisa membiarkan orang-orang mengusik kebahagiaan kita." Keesokan harinya, dengan cahaya fajar yang masih samar, Arif mulai merencanakan sebuah langkah berani. Ia tahu bahwa jika kabar tentang Jingga terus beredar, tidak ada tempat yang aman di desa bagi sahabatnya itu. Dengan keputusan yang bulat di hati, Arif bertekad untuk membawa Jingga jauh dari jangkauan desas-desus dan ketakutan orang-orang. Ia pun berkeliling memikirkan suatu tempat tersembunyi di balik hutan, sebuah lembah yang pernah ia temukan ketika masih kecil, di mana udara segar dan alam masih bersih dari prasangka manusia. Namun keputusan itu bukanlah hal yang mudah. Setiap langkah berarti meninggalkan kenangan lama, setiap perpisahan dengan dunia yang pernah ia kenal. Arif merasa seperti mengakhiri satu bab dalam hidupnya, meskipun ia tahu bahwa bab baru yang penuh harapan menanti di lembah itu. Dengan hati penuh tekad, ia mulai mengumpulkan bekal dan segala sesuatu yang diperlukan untuk perjalanan panjang itu. Sekalipun jarak dan waktu terasa mengerikan, ia tak gentar. Baginya, keselamatan Jingga adalah segalanya. Di sela-sela rencana dan perasaan yang bercampur, Arif selalu menyempatkan diri untuk bertatap muka dengan Jingga. Ia meyakinkan, "Aku akan membuat tempat di mana kita berdua bisa hidup dengan aman. Tempat di mana mereka takkan pernah mengganggu kita lagi." Saat ia mengelus tubuh dingin Jingga, ia merasakan kehangatan yang menenangkan jiwa. Meski dunia di luar mungkin tak mau menerima, di hati mereka berdua, persahabatan itu adalah sesuatu yang murni dan tak ternilai. Dengan pikiran yang bulat dan hati yang penuh keberanian, Arif menyusun rencana untuk mengungsi bersama Jingga. Ia tahu bahwa tantangan yang akan datang belum berakhir. Mungkin akan ada rintangan dan kesulitan di sepanjang jalan. Namun, ia yakin bahwa selama mereka saling mendukung, tak ada yang tak bisa dihadapi. Dengan tekad yang semakin menguat, ia bersumpah bahwa apapun yang terjadi, persahabatan mereka akan tetap abadi, sebuah ikatan yang tak terpisahkan oleh waktu, tempat, atau ketakutan orang lain. Dengan bekal seadanya, beberapa ikat rotan kering, jagung mentah, 2 botol bambu berisi air,
dan ikan bakar yang baru selesai ia panggang, Arif memulai perjalanan paling penting dalam hidupnya. Di balik tubuh kecilnya, ada tekad sebesar gunung. Ia tahu, ini bukan sekadar perjalanan mencari tempat baru, tapi juga janji kepada satu-satunya makhluk yang kini menjadi bagian hatinya, Jingga. Pagi itu masih gelap. Kabut menyelimuti pepohonan, dan suara burung hutan belum terdengar. Arif berdiri di depan semak tempat Jingga biasa bersembunyi. Kita harus pergi hari ini, Jingga, bisiknya pelan. Ular raksasa itu muncul perlahan dari balik semak. Tubuhnya menggeliat lembut, sisik emasnya memantulkan cahaya samar matahari. Meski tidak bersuara, mata Jingganya menatap Arif penuh pengertian. Seakan mengerti semuanya. Mereka menyusuri jalur sempit di antara pepohonan tua, menuruni bukit, menyeberangi sungai dangkal, dan menembus rimbunnya ilalang tinggi. Arif memimpin, sesekali menebas semak dengan pisau kecilnya. Jingga mengikuti di belakang, melingkar dan merayap perlahan. Mereka bergerak dalam diam, seolah tahu bahwa perjalanan ini harus sunyi. Arif tidak ingin jejak mereka tertinggal. Ia harus memastikan bahwa tidak ada satu orang pun yang bisa menyusul atau menemukan mereka. Perjalanan itu memakan waktu 2 hari 2 malam. Arif hanya tidur sebentar di bawah pohon besar sambil memeluk tas rotannya. Jingga selalu berjaga, melingkar di dekatnya, menjaga agar tak ada binatang liar mendekat. Kadang, Arif terbangun karena kedinginan, tapi saat melihat Jingga di dekatnya, rasa takut itu menghilang begitu saja. Ia merasa aman. Tidak pernah dalam hidupnya ia sebegitu percaya kepada makhluk selain manusia. Akhirnya, mereka tiba di tempat yang Arif sebut sebagai Lembah Cahaya. Tempat itu tersembunyi di balik 2 tebing tinggi dan ditutupi rimbunnya pohon besar. Di tengah lembah mengalir sungai kecil yang jernih, airnya bening seperti kaca. Ada padang rumput luas, tempat Jingga bisa berjemur, dan semak penuh buah liar yang bisa Arif petik kapan saja. Disinilah, Arif memutuskan untuk memulai hidup baru bersama sahabatnya itu. Ia mulai membangun tempat perlindungan. Dengan tangan kecilnya, ia menebang batang bambu dan mengikatnya dengan rotan. Atapnya terbuat dari daun rumbia yang ia kumpulkan sendiri. Butuh waktu berhari-hari hingga tempat itu bisa disebut rumah, meski sangat sederhana. Tapi bagi Arif, rumah bukan tentang kemewahan. Rumah adalah tempat di mana hati bisa tenang, dan disitulah hatinya tenang. Bersama Jingga, hari-hari di lembah berjalan dengan damai. Setiap pagi, Arif memancing di sungai kecil, mencuci pakaian di batu-batu besar, dan merawat tanaman obat di sudut tanah lapang. Sementara itu, Jingga akan berjemur di atas batu hangat, atau menyelinap di antara rumputan untuk berburu. Mereka hidup dalam harmoni, anak manusia dan ular kobra raksasa yang tak pernah saling melukai. Waktu berlalu begitu cepat. Hujan datang dan pergi. Musim berganti. Arif tumbuh menjadi remaja yang kuat. Bahunya mulai bidang, kulitnya semakin gelap terbakar matahari, dan wajahnya terlihat lebih tegas. Ia tidak lagi takut menghadapi hutan, badai, atau hewan liar. Tapi yang membuatnya tetap lembut adalah kehadiran Jingga. Hubungan mereka kini tak hanya sekadar persahabatan. Arif mulai menyadari bahwa Jingga bukan hanya sahabat. Ia adalah bagian dari hidupnya. Makhluk yang dulu ditolongnya saat sekarat, kini menjadi penyejuk jiwa dan penjaga hatinya. Tidak ada satupun hari yang ia lewati tanpa memandang mata Jingga itu, seolah dari situ ia mendapatkan semangat untuk bertahan hidup. Dan yang lebih ajaib, Jingga pun tampak berbeda. Meski usianya semakin tua, gerakannya tetap anggun. Ia tidak lagi menyembunyikan diri seperti dulu. Ia berani menampakkan diri dengan tenang, seakan sudah sepenuhnya percaya pada Arif, dan pada tempat yang kini mereka sebut rumah. Setiap malam, Arif duduk di tepi sungai, menatap bintang-bintang, sementara Jingga melingkar tidak jauh dari sana. Dalam diam, mereka berbicara dengan hati. Tak ada suara, tak ada kata-kata, hanya keheningan yang penuh makna. Kadang, Arif tersenyum kecil sambil berkata pelan, "Kalau bukan karena kamu, mungkin aku sudah lama menyerah." Dan di balik tatapan mata Jingga itu, Arif tahu, sahabatnya juga merasakan hal yang sama. Matahari pagi menembus celah pepohonan dan menyinari lembah kecil itu dengan cahaya keemasan. Arif, yang kini berusia 20 tahun, duduk di samping sahabat lamanya, Jingga. Tubuh ular itu tampak lebih lambat bergerak dari biasanya.
Sisik emas yang dulu berkilau kini mulai kusam di beberapa bagian. Matanya masih jingga, tapi sudah tak seterang dulu. Waktu telah berjalan jauh, dan usia tidak bisa ditolak, bahkan oleh makhluk sekuat jingga. Arif menatap sahabatnya dalam diam. Hatinya terasa hangat sekaligus berat. Ia tahu bahwa waktu jingga mungkin tak lama lagi. Ular raksasa yang dulu datang dalam luka dan sekarat, telah melewati bertahun-tahun penuh keheningan dan keindahan bersamanya. Mereka tidak sekadar bertahan, mereka tumbuh bersama, dalam tubuh, dalam hati, dalam makna hidup. Dengan lembut, Arif mengusap kepala jingga yang bersandar di tanah. Kalau nanti kamu pergi lebih dulu, ucapnya pelan, aku akan tetap tinggal di sini. Aku akan menjaga tempat ini, menjaga kenangan kita. Aku akan menceritakan tentangmu pada angin, pada pohon-pohon, dan pada sungai agar mereka tidak lupa. Jingga hanya memejamkan mata perlahan. Tubuhnya yang besar menggeliat pelan seperti gelombang lembut. Tidak ada suara. Tapi Arif tahu, sahabatnya mendengar. Di antara mereka, tidak dibutuhkan kata-kata. Keheningan sudah cukup untuk mengatakan segalanya. Dan pagi itu, di lembah yang sunyi, terasa begitu damai, seperti salam terakhir antara dua jiwa yang saling memahami. Hari-hari berlalu dengan lebih tenang dari biasanya. Jingga lebih sering berbaring daripada bergerak. Nafasnya lambat dan panjang. Tapi Arif tetap merawatnya dengan penuh kasih. Ia menyuapi ikan, membersihkan tubuh sahabatnya itu dengan air sungai, dan duduk berjam-jam di sisinya sambil membacakan kisah dari buku tua peninggalan ibunya. Meski kadang ia membaca sambil menahan air mata, Arif tahu bahwa waktu ini adalah hadiah terakhir dari Tuhan. Suatu malam, bulan bersinar terang di langit. Arif duduk di batu besar di tepi sungai, sementara jingga melingkar tidak jauh darinya. Udara terasa sejuk, hening, dan begitu syahdu. Arif menatap langit, lalu menoleh ke jingga. Kamu tahu, katanya, dulu aku pikir hidupku sudah berakhir saat bapak dan ibu meninggal. Tapi ternyata, Tuhan masih menyisakan satu teman untukku. Kamu. Terima kasih sudah datang ke hidupku, jingga. Terima kasih sudah setia, bahkan saat dunia menolakku. Keesokan paginya, saat embun masih menggantung di daun-daun, Arif menemukan jingga terbaring tanpa gerak di tempat biasa. Matanya tertutup damai, lidahnya tak lagi menjulur. Tidak ada tanda-tanda kesakitan, hanya keheningan yang dalam, seperti tidur panjang yang lembut. Arif tidak menangis. Ia hanya duduk di samping tubuh sahabatnya itu, menggenggam sisik dingin yang pernah menyala bagai emas, dan membisikkan doa panjang di dalam hati. Dengan penuh hormat, Arif menguburkan jingga di tengah lembah, di bawah pohon besar tempat mereka biasa beristirahat. Ia menandai makam itu dengan batu besar dan ukiran sederhana. Di sini beristirahat jingga, sahabatku, yang mengajarkan aku arti kesetiaan, keberanian, dan cinta tanpa syarat. Tahun-tahun berlalu, Arif tetap tinggal di lembah itu. Ia membangun kebun kecil, memelihara ayam hutan, dan merawat tempat itu agar tetap damai. Kadang, anak-anak dari desa mulai datang ke sana karena penasaran akan lembah yang penuh kedamaian. Mereka tidak tahu cerita lengkapnya. Tapi saat mereka bertanya, Arif hanya tersenyum dan berkata, tempat ini dijaga oleh makhluk yang sangat mulia. Ia sudah pergi, tapi jiwanya tetap tinggal di sini. Kisah tentang Arif dan ular emas yang lembut mulai menjadi legenda. Orang-orang menyebutnya dongeng. Tapi hanya Arif yang tahu bahwa itu bukan dongeng. Itu adalah kisah nyata. Kisah tentang anak yatim piatu dan seekor ular kobra raksasa bersisik emas yang saling menyembuhkan. Sebuah kisah yang membuktikan, kasih sayang bisa datang dari tempat yang paling tak terduga. Bahkan dari mata seekor ular, dan hati seorang anak yang pernah ditinggalkan dunia. Dan begitulah, di balik ketakutan yang selama ini kita kenal, ternyata tersembunyi kehangatan yang tak pernah diduga. Persahabatan yang tak lazim antara seorang anak dan makhluk buas telah mengajarkan kita satu hal penting, bahwa kasih sayang tak mengenal bentuk, warna, ataupun rupa. Kadang, justru di tempat paling gelaplah cahaya sejati muncul. Ini bukan sekadar kisah, tapi pengingat bahwa keajaiban bisa hadir dalam wujud yang tak pernah kita sangka. Disclaimer, cerita ini hanyalah fiksi semata, tidak berdasarkan kejadian nyata. Nama, tokoh, dan peristiwa hanyalah rekaan dan tidak bermaksud menyinggung pihak manapun.
Semoga bisa diambil hikmah dan pelajaran darinya.